Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sampai pada surah Al-Falaq. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa yang dimaksud dengan Qul a'udzu birabbil falaq? Katakan wahai Muhammad, insyaallah nanti kita akan menyebutkan dari beberapa tafsir yang akan kita pelajari. Dan sedikit 8 tafsir yang selalu kita bahas di Bapak Ibu sekalian dalam kajian. Qul, ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengutip dalam tafsir Al-Muyassar ya. Pengertian qul yaitu katakan, maksudnya kepada Muhammad. Qul ayyuhar rasul. Katakan wahai Rasul, a'udhu ya, pengertian a'udhu itu adalah aku berlindung, wa a'tasim. A'tasim, i'tisam itu artinya berpegang teguh. Bi rabbil falaq, berpegang teguh atau berlindung dengan apa? Bi rabbil falaq, yaitu dengan Tuhan. Dengan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala al-falaq, yaitu wahwas subh. Jadi maksud dari al-falaq, mungkin bisa bantu ngambilkan ini ya, papan tulis biar tambah jelas ya, biar ada gambaran dari dengan semua gitu. Qul, yaitu katakanlah wahai Muhammad, ayyuhar rasul, yaitu yang dimaksud Rasulullah, a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq, yaitu aku berlindung dan berpegang teguh dengan Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq itu maksudnya as-subuh ya, subuh. Ya, sekarang waktu subuh itu namanya Al-Falaq ya, dalam tafsir Al-Muyassar. Jadi pengertian Al-Falaq ya. Pengertian Al-Falaq adalah waktu subuh. Jadi yang dalam nanti akan saya sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 96 ya, faliqul isbah ya, yang menyingsingkan. Falaq itu yang menghilangkan. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul tadi apa artinya? Katakanlah ya. Ini khitabnya kepada Rasulullah, yaitu ayyuhar rasul. Katakan wahai Rasul, yaitu Rasulullah ya. A'udzu artinya aku berlindung ya. Bi rabbil falaq. Ya, Rabb ini pengertiannya sudah kita jelaskan dulu ya dalam tafsir Suratul Fatihah. Dalam tafsir Suratul Fatihah, maksud dari Rabb yaitu yang mengatur ya. Kalau dalam terjemahan Indonesia itu diartikan Tuhan ya. Al-Falaq adalah subuh, pengertian Al-Falaq ya. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang menyingsingkan waktu subuh. Itu dalam tafsir Al-Muyassar. Sedangkan dalam tafsir Al-Mukhtasar, Qul ayyuhar rasul, ini hampir sama ya, a'tasim bi rabbis subh. Jadi aku berlindung dengan, yaitu kepada Tuhan subuh.
ya, yang menyingsingkan waktu fajar ya. Wa astajiru bihi, dan sama ini artinya a'udzu astajiru a'tasimnya. Jadi berlindung, bisa berpegang teguh gitu. Hanya ini salah satu doa yang penting untuk kita selalu membacanya dalam keadaan apapun gitu. Nanti akan kita menjelaskan dari beberapa fadilah dari beberapa tafsir yang lain berkenaan dengan surah Al-Falaq. Karena perlindungan ini penting bagi kita ya, untuk menolak sihir, untuk menolak kejelekan-kejelekan apapun yang insya Allah akan kita bahas nanti. Jadi yang harus kita pahami maksud dari qul, yaitu katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Jadi aku berlindung, berpegang teguh kepada Tuhan yang menyingsingkan fajar. Ya, yang menyebabkan adanya waktu subuh. Ini juga pembelajaran bagi kita bahwa kalau kita melihat alam semesta ini ya, semua ini pelajaran penting bagi kita ya. Pergantian siang dan malam, pergantian subuh ini sebenarnya ayatun min ayatillah ya. Salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang merenungkannya tentunya ya. Jadi ayyuhar rasul, aku berlindung ya, katakan ya, maksudnya Rasulullah disuruh mengucapkan a'udzu birabbil falaq. Jadi aku berlindung, berpegang teguh kepada Tuhan yang menyingsingkan fajar. Menyingsingkan itu paham ya dengannya? Yang apa namanya? Yang menyebabkan adanya waktu subuh ya, dari waktu malam, pergantian dari malam menjadi subuh, jadi sebelum siang itu ya. Dalam tafsir Jalalain, ini tafsir yang ketiga, dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dengan qul a'udzu birabbil falaq yaitu as-subh, waktu subuh ya, waktu subuh. Dalam tafsir As-Sa'di, tafsir yang keempat, ai qul muta'awwidzan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud tadi qul, katakan ya, itu dalam posisi muta'awwidzan, a'udzu, yaitu berlindung ya, berpegang teguh ya. Ai a'udzu alja'u wa aludzu wa a'tasim. Jadi yang dimaksud di situ bahwa katakan wahai Muhammad, aku itu berlindung, bersandar ya. Makanya sandaran utama kita itu bukan kepada orang lain, tapi kita betul-betul bersandar kepada Al-Falaq ya, birabbil falaq, yang mengatur waktu subuh tadi. Jadi ini kalau melihat dalam tafsir Al-Falaq ini ya, di pelajaran, salah satu pelajaran penting dari sini adalah kajian tauhid ya. Bagaimana manusia itu betul-betul menyandarkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata a'udzu itu ya, qul a'udzu apa? Birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas ya. Jadi Allah memerintahkan Rasulnya itu supaya apa? Menyatakan sandaran utama yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, birabbil falaq ay faliqul hubb wan nawa. Itu kalau dalam pengertian faliq itu yang memecah ya, al hubb wan nawa, biji-bijian. Jadi kata-kata al falaq ya, kata-kata apa? Al falaq itu artinya yang apa? Memecah. Ini secara bahasa ya, al-falaq. Artinya yang memecah malam menjadi waktu subuh. Ya. Ai faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Jadi yang memecah apa? Fajar ya.
Itu dalam tafsir As-Sa'di disebutkan demikian. Dalam tafsir Al-Baghawi, ya, ini beliau menceritakan bahwa berkenaan dengan surah Al-Falaq ini ada yang mengatakan Madaniyah, ada juga yang mengatakan Makkiyah, ya. Ada seorang Yahudi, ya, sebagai pembantu Rasulullah SAW di dalam riwayat ini, ya, yang mengambil sisir beliau, ya, diceritakan dalam ini, ya, dan beberapa dari potongan-potongan sisir Rasulullah SAW kemudian orang Yahudi tadi berniat buruk kepada Rasulullah SAW untuk menyihirnya, ya. Fasaharuha, ya. Wa tawalla dzalika Labid bin Al-Aqsam rajulun min Yahud. Jadi orang Yahudi tadi yang berniat buruk kepada Rasulullah SAW, yang berniat untuk mensihir beliau, sehingga fanazalas as-suratan, kemudian turunlah dua surat, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya, ini dari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang dikutip dari beberapa riwayat yang hampir sama yang kita lewati, ya. Intinya bahwa mereka yang ingin berbuat jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turunlah ayat atau surah Al-Falaq ini. Hanya nanti dari beberapa ayat yang setelahnya menjelaskan tentang mereka yang perempuan-perempuan, ya, yang meniupkan sihir-sihir, ya. Itu salah satunya untuk yang berbuat kejahatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga hampir sama, ya, dari beberapa riwayat yang kita lewati. Intinya bahwa orang Yahudi tadi ingin melakukan sihir kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah surah Al-Mu'awwidatan, yaitu surah Al-Falaq dengan An-Nas. Makanya sebelum tidur itu diusahakan baca itu, ya, anjurannya kan, supaya tidak terkena guna-guna, tidak terkena sihir dan lain-lainnya, sesuatu yang bisa berbuat buruk kepada diri kita. Ya, doa yang dipanjatkan itu panjenengan semua itu harus penuh dengan keyakinan dan istiqomah. Ya, apapun doa-doa itu yang kita panjatkan, ya, doa apapun, ya, kalau betul-betul jenengan yakin dan istiqomah, ya, untuk mengobati orang, misalkan apapun gitu, ya, jadi betul-betul harus dilakukan dengan istiqomah, dilakukan dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq, ya, masih dalam tafsir Al-Baghawi, termasuk tafsir yang lama, ya, berkenaan dengan ayat ini, ya, yang dimaksud dengan arada bil falaq, ya, ini sama, ya, seperti tafsir yang sebelumnya kita bahas. Yang dimaksud al-falaq adalah as-subh, ya, waktu subuh. Ini juga pernyataan Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Rasulullah, wal Hasan wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Qatadah wa aktsarul mufassirin. Di mayoritas mufassirin menyatakan yang dimaksud al-falaq di situ adalah apa? Yaitu waktu subuh, ya. Wa hiya riwayatul Aufi an Ibnu Abbas, ya, bidalil qaulihi falikul isbah, ya. Dari falikul isbah itu yang menyingsingkan fajar, ya. Ada juga riwayat, tetapi sekali lagi, ya, yang masyhur
di kalangan mufassirin yang dimaksud al-falak di situ adalah apa? Subuh, waktu subuh. Ada penafsiran yang lainnya di dalam tafsir Al-Baghawi yang diriwayatkan waruwiya an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,